Illegal fishing ini kita bukan cuma sekedar pencurian ikan tadi ya, banyak sekali aspek lainnya, dan yang terpenting adalah kita menunjukkan kedaulatan sampai titik batas wilayah kita. Yes. Kita tuh senang, Bre. Kenapa? Bu Susi baru dapat penghargaan sebagai 10 pemikir dunia. Iya, Pemikir itu dunia. gue baca tuh. Ya Itu kan? gimana Ibu? Maksudnya Biota 10 laut dalam 10 kategori security and defense. security and defense. Ya. Apa yang mereka lihat gitu? Ya, idea pemikiran di belakang penenggelaman kapal. Oke. Karena sebetulnya itu kan menunjukkan kedaulatan negara kita, negara kemaritiman kita, kedaulatan laut kita. Kedaulatan laut, yes. Jadi pada saat kita berperang, ekonomi dan lain sebagainya, itu kan hal yang terjadi di mana-mana. Nah, di laut ini juga ada perang. Perang ekonomi untuk menjaga kedaulatan daripada sumber daya laut kita. Tetapi karena tadi saya bilang di depan, IUU fishing itu adalah transnational organized crime. Di banyak masalah di situ tuh macem-macem. Nah, sebetulnya dalam illegal fishing ini kita bukan cuma sekedar pencurian ikan tadi ya, banyak sekali aspek lainnya, dan yang terpenting adalah kita menunjukkan kedaulatan sampai titik batas wilayah kita. Zone ekonomi eksklusif kita jaga. Kalau illegal fishing mungkin kita dulunya salah satu yang paling berat mengalami illegal fishing itu. Lebih dari 10.000 kapal asing itu beroperasi di Indonesia. 10.000? Ya, lebih. Oh my. Dari Itu negara macam-macam. enggak terdetek atau ada pembiaran sih, Bu? Ya, terdetek kan Indonesia tuh memberikan izin kapal-kapal ikan asing. Nah, mereka beli izin satu, kapalnya ada 5, 10, bahkan 20, catnya sama warnanya. Pinter ya? Namanya sama, iya. Itu Jadi kalau lewat seolah-olah masih yang itu. Ya, dan ya semua mengamini kan, kita juga tidak maritim oriented kan. Kita berpikir kita ini negara agriculture. Jadi ya kerjanya cuma berpikir bagaimana memajukan pertanian dan lain sebagainya. Laut kita lupakan. Efeknya pasti Lautnya kita abaikan gitu. kita abaikan. Dipunggungi lah kata Pak Presiden. Nah, selama ini, Bu, begitu sekarang dengan- kita kan nggak boleh punggungin laut lagi. Ya. Ya. Nah, selama ini begitu dengan ada kapal-kapal dibombardir memang yang melanggar gitu ya kan. Ibu mengklaim pendapatan nelayan, pendapatan ikannya meningkat. Ya, sangat meningkat. Ya kan? Konsumsi dalam negeri naik dari 36 kilo jadi 50 kilo. Oke. Nah, kalau dihitung kan 14 kilo kali 250 juta, itu sudah lebih dari berapa? 10 juta ton lebih kan? Kemudian ekspor kita naik setiap tahun. Dan sekarang Pak Presiden dengan Perpres 44-nya itu hanya memperbolehkan perusahaan, modal, kapal, nelayan dalam negeri yang boleh menangkap ikan di Hanya perairan. perusahaan kapal modal dalam negeri yang boleh menangkap ikan. Ikan ya. Itu nasionalisasi yang luar biasa dilakukan oleh Pak Presiden. Kita betul-betul berdaulat di laut ini. Tapi ini anehnya tuh, Bu ya. Maksudnya satu sisi prestasi ini, pendapatan ikannya bertambah, ya kan? Harusnya kepuasan nelayan tinggi. Ya. Tapi di berita-berita kita membaca masih ada sebagian nelayan yang protes. Itu bukan nelayan, itu para pemilik, pengusaha kapal-kapal cantrang yang memang kita ingin mereka mengganti alat tangkapnya kepada yang ramah lingkungan. Artinya memakai nama nelayan gitu, Bu? Untuk Ya, sebetulnya nelayan, dalam pengertian nelayan itu adalah pelaut yang masyarakat yang melaut dengan kapal ukuran di bawah 10 GT. Oke. Kalau di atas 10 GT itu sudah pengusaha, apalagi di atas 20-30 GT itu sudah bukan UMKM karena revenue-nya mereka tuh di atas 10-15 miliar per tahun. Nah, mereka selama ini nangkepnya pakai cantrang itu. Ya, di Pantura Jawa tuh banyak cantrang, alat tangkap cantrang. Ya sebetulnya kinerjanya sama dengan trol, tambangnya sampai antara yang tanggung kecil sampai 2 km, kalau yang besar tuh bisa 6 km. Wow. Ukurannya juga di atas 100 GT. Wah, terus Nah, dipasang mereka begitu. ya pasang tarik kan di dangkal, biasanya mereka tidak pernah
nangkep di wilayah yang kedalaman airnya lebih dari 60 meter, rata-rata 30 sampai 20, 10 meter kadang-kadang. Jadi mereka tarik kan jadi kena semua seabednya. Nah, dari hasil tangkapan itu dibuang mungkin separuhnya. Jadi sekarang ini yang masih beroperasi cantrang besar di Pantura ada 700-an lebih. Kita harapkan mereka akan beralih alat tangkapnya. Mereka kan janji mau beralih dalam waktu 3 tahun. Sekarang ini udah 3 tahun lewat. Cuma ada rencana eksekusi lebih tegas, Bu? Ya mestinya nanti kita kalau mereka udah 4 tahun tidak, ini kan tambah setahun lagi kan, jadi kalau mereka tidak beralih ya harus kita hentikan untuk beralih alat tangkap yang lain. Harus idealnya apa sih, Bu, alat tangkapnya? Yang ya ideal yang ramah lingkungan. Kalau cantrang ini waste catch-nya tuh banyak sekali, Tompi. Jadi dari 1 ton dibuang mungkin setengah ton. Maksudnya nggak ada rekomendasi, Bu, misalnya dari pemerintah, misalnya dalam hal ini? Oh iya, mereka kita minta supaya ke arah Furu, kan sana timur ikannya banyak sekarang, besar-besar lagi. Pakai gillnet, pakai pancing, pakai harga ikannya juga jauh lebih mahal, kakap merah, tuna kan. Itu tapi ya memberikan pengertian tidak mudah. Nah, terutama kepada orang. Sebetulnya mereka ngerti, cuma ya kadang-kadang greed. Nah, sementara presiden kan misinya ingin menjadikan laut masa depan bangsa. Berarti kita mesti jaga keberlanjutannya, kelestariannya. Berarti kita mesti jaga ikannya terus banyak dan ada. Jadi mereka kita arahkan menjadi industri perikanan tangkap yang selektif catch. Jadi pancing, jaring, tapi jaringnya juga yang ramah lingkungan, bukan yang digaruk di dasar laut kan gitu. Pengolahan itu gimana, Bu? Biar kita industri pengolahan ini kita masih jauh. Nah, ini pengertian yang salah. Banyak orang pikir industri itu ikan itu harus diolah, padahal sekarang ini kapal-kapal di atas 70 GT itu rata-rata 30-40 aja sekarang udah banyak yang punya palka, cold storage-nya sudah di dalam. Jadi kalau dalam industri perikanan itu yang nilai ekonominya paling rendah itu di asin, kemudian naik di pindang, kemudian di kaleng, kemudian ada surimi di situ. Surimi itu nilai yang sangat rendah. Nah, ikan-ikan cantrang ini biasanya hasilnya untuk surimi. Nah, surimi ini value-nya very low. Nah, semestinya kalau kita menuju keberlanjutan, industri yang low value dan eksploitasinya masif kan harus kita tinggal. Kita mengarah kepada ada industri pengolahan yang pembekuan itu naik value-nya di darat kan. Nah, tapi yang paling mahal itu dimulai dari yang frozen on board, langsung tangkap di kapal. Jadi sekarang ini sudah ada 7.600 kapal di Indonesia yang punya frozen on board, cold storage di dalam kapal. Jadi langsung seger ikannya karena dibeku langsung di tengah laut. Itu apa? Jadi industri itu tidak selalu di darat. Nah, untuk value paling tinggi lagi ya yang hidup dan segar. Jadi tangkap langsung dikirim ke ekspor. Itu lebih mahal lagi harganya. Apalagi kalau hidup. Problem utama di laut kita kan adalah sampah, Bu. Dan Indonesia tuh kalau salah nomor 2 setelah China. Dan plastik nih jadi isu luar biasa gitu, Bu. Dan bukan cuma isu, itu juga ancaman untuk keberadaan sumber daya mata ikan rantai kita juga ya, ekosistem dan pariwisata kita. Kalau kotor kan orang juga turis tidak mau datang. Untuk mengurangi sampah ini ya harus juga mengurangi attitude kita dalam penggunaan plastik. Aktivitas. Jadi kita usahakan tidak boleh lagi minta kresek, bawa kresek, minum pakai sedotan plastik. Apa susahnya sih minum dari gelas kan lebih enak. Bali itu udah mulai Bali sudah bikin aturan. Tetapi aturan tanpa di-enforce juga percuma. Jadi mesti ada enforcement-nya apa. Jadi saya pikir ya ini kewajiban kita semua generasi muda. Karena kalau tidak 2030 sampai 2050 di laut akan lebih banyak plastik daripada ikan.